Perkenalkan, nama saya Gira Kristi Putri Magulo. Saya dari kelas 10-4 dan absen 14. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari lembaga keuangan non-perbankan, yaitu OJK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan daftar isi untuk pembahasan kita nanti. Yang pertama ada asal-usul dan pengertian OJK, kedua fungsi dan tujuan OJK, dan yang ketiga wewenang dan asas OJK. Seperti yang kita tahu, OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan terhadap industri jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, apa sih latar belakang terjadinya OJK? Yang pertama, munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan BI terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Yang kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Maksudnya ini, OJK didirikan untuk menggantikan Bapepam LK untuk mengatur dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-perbankan. Lalu, ada fungsi dan tujuan OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu ada 3 tujuan OJK. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada 4 aspek wewenang OJK. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Di sini OJK memberikan perizinan pendirian, perizinan pembukaan kantor, perizinan kepemilikan bank, dan terakhir pencabutan izin usaha bank. Kemudian pengaturan pengawasan oleh OJK, yaitu penyediaan dana dan aktivitas jasa yang dilakukan oleh bank. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Dalam hal ini, bank mampu membayar hutang jangka pendeknya atau disebut likuiditas. Lalu bank mampu menghasilkan keuntungan, rentabilitas. Bank wajib memenuhi cadangan kas minimum, mengatur dan mengawasi maksimum pemberian kredit dari bank. OJK membuat laporan kesehatan dan kinerja bank. OJK dapat membuat sistem informasi debitur. Sistem informasi debitur yaitu menampilkan tunggakan kredit nasabah bahkan daftar nama hitam nasabah. OJK juga mengatur dan mengawasi standar akuntansi bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Ini ada manajemen risiko, yaitu manajemen risiko kredit, yang dimana dijauhi dari debitur atau orang-orang yang tidak bisa membayarnya. Yang kedua, tata kelola bank. Dan yang terakhir, pencegahan kejahatan perbankan. Dan yang terakhir, pemeriksaan bank. OJK secara rutin memeriksa kondisi bank dengan status normal minimal tahun sekali. Untuk bank pengawasan khusus, dilakukan pemeriksaan selama 3 bulan yang tidak terdaftar dalam pasar modal. Sedangkan yang sudah terdaftar di pasar modal memiliki pengawasan khusus dan pemeriksaan selama 6 bulan. Tentunya OJK memiliki prinsip asas, yaitu pita kaki.
P. Profesionalitas, I. Independensi, T. A. Transparansi atau keterbukaan, K. Kepastian hukum, A. Akuntabilitas, K. Kepentingan umum, dan I. Integritas. Yang pertama, profesionalitas. OJK menetapkan kemampuan kompetennya berdasarkan kode etik dan UUD 1945 supaya tetap profesional. Yang kedua, independensi atau berdiri sendiri. Maksudnya OJK ini berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Lalu ada transparansi atau keterbukaan. Di sini OJK selalu memberikan berbagai akses informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat. K. Kepastian hukum. OJK bekerja dalam sesuai UUD 1945. Jadi hukum bisa ditegakkan kalau OJK melakukan suatu kesalahan. Lalu ada akuntabilitas atau bertanggung jawab. OJK akan memberitahukan kegiatannya kepada publik. Lalu ada kepentingan umum. OJK membela dan melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat demi kesejahteraan umum. Yang terakhir, integritas. OJK menjunjung tinggi komitmen dan keadilan. Seperti yang kita tahu, OJK menjunjung tinggi kepentingan masyarakat ya teman-teman. Hal ini dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Terima kasih.